Oke, kita lanjut kembali pembicaraan malam ini. Tadi baru selesai sampai obrolan mengenai lukisan Ismoyo Sejati atau bisa disebut dengan Yang Smart. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai perjalanan Bapak Pongki dari semenjak di SMA, apa aja yang dilakukannya, kegiatannya, sampai pengalaman juga di seni lukis, musik dan sebagainya. Oh, kita ke itu aja, ke karya dia. Mungkin apa sih Pak? Kita coba tanya dulu nih sebelumnya. Motivasi terakhir sekarang nih, kan udah usia di atas 50 nih. Nah, di atas 50 ini apa sih yang mau diberikan dengan pengalaman-pengalaman hidup Bapak ini di umur sekarang ini nih, sisa umur ini, apa yang mau diberikan untuk semesta ini, harapannya pengen seperti apa ke depannya? Ya, pasti setiap manusia mau hidup berguna Ya, betul. bagi sesama, Ya, terlebih berguna bagi Kali Pencipta ya, sebagai mungkin perpanjangan tangan, saluran berkat, saluran pahala bagi sesama, ya, dan dengan pengalaman-pengalaman dari, saya bicara dari segi ketabiban saya, ya, dari segi pengobatan. Saya ingin banyak membantu, terlebih orang-orang yang menderita penyakit. Dengan sifat membantu ini semampu saya, ya, sebisa saya, apa yang bisa saya buat. Ya, saya bisa lakukan terapi dengan cara berarti menolong orang dengan cara sekarang fokus di dunia kesehatan ya. Iya. Fokus untuk bisa di sisa umur ini pengennya bisa berguna untuk ke banyak orang, bisa menolong orang dengan cara Bapak sendiri berarti. Saya memang banyak aktivitas, saya banyak yang bisa saya lakukan. Ya. Saya bisa di dunia musik, saya Bisa menggeluti di lukisan, dunia lukis, saya pernah menggeluti ya, sampai ke kancah internasional. yes. Tapi sekarang saya lebih cenderung memilih di pengobatan. Nah, berhubungan dengan pilihan Bapak itu sekarang berfokus di kesehatan. Nah, di sisi depan kita ini banyak sekali nih karya Pak Tabib kita, Tabib Pongki kita. Nah, beliau banyak sekali hasil karya ataupun suatu racikan metode untuk penyembuhan dengan cara-cara dengan obat-obat herbal organik ini. Nah, mari kita coba tanyakan apa aja sih yang pernah beliau buat, yang pernah beliau karyakan, dedikasikan untuk menyembuhkan orang. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis obat, dan juga di sini kita lihat ada beberapa yang dikemas seperti seperti kosmetik ataupun obat untuk perawatan seperti itu. Nanti kita coba satu-satu kita tanyakan. Nah, Pak Pongki, untuk ramuan ataupun racikan ataupun karya Pak Pongki sendiri, apa aja yang pernah Pak Pongki itu ciptakan, karya Pak Pongki sendiri, ataupun meniru dengan ini obat dari luar negeri ataupun obat dari yang bagus mahal
tapi saya bisa menciptakan dengan hasil yang sama ataupun hasil yang lebih dari itu dengan cara menggunakan obat-obatan herbal organik, rempah organik seperti itu. Apa aja itu Pak Umi? Iya. Kalau untuk obat, sebenarnya kalau dibilang copy paste enggak juga. Sebab kalau kita bilang copy paste, pasti formulanya berbeda. Kopi pasti sama ini ya. Iya. Hmm. Tapi kita ATM mungkin ya, amati tiru modifikasi ya. Iya. Tapi saya melihat banyak produk-produk bagus, tapi dengan harga mahal. Ya. Jutaan. Sampai 500, 400, 300 ribu. Saya pelajari secara lisannya formula itu, bahan-bahan yang digunakan, ya, saya pelajari ekstrak sari ini. Kalau seperti ini saya bisa buat. Gitu. Dan saya kombinasikan dengan ramuan-ramuan andalan saya. Dan setelah saya kombinasikan, saya bentuk satu ramuan organik. Dan saya berikan ke pasien-pasien dengan kasus penyakit tertentu yang membutuhkan ramuan yang saya buat ini. Dan hasilnya bagus. Boleh dijelaskan apa aja tuh ramuan yang pernah Om sendiri ciptakan dan bisa mengobati dari beberapa penyakit ekstrim misal? Ya banyak sih, sebenarnya banyak. Mungkin dari teman-teman YouTube juga nanti barangkali ada yang memesan dengan racikannya, obat-obatannya, dengan obat-obatan herbal organik yang tadi Pongki ini ciptakan. Silahkan nanti bisa follow di kolom komentar, dikomentari ataupun hubungi nomor WhatsApp yang tertera di video ini nanti. Ya kalau untuk ramuan sih banyak yang saya buat. Apalagi untuk setiap kategori penyakit, saya ada ramuan khususnya. Untuk komplikasi. Contoh-contoh ramuan ini seperti ini. Ya. Ini saya buat untuk ramuan lambung. Ini ada lambung. Ini untuk dia punya komposisi, coba dibaca. Oh iya, di sini teman-teman kita ramuan lambung herbal organik ini dengan dibuat rempah-rempah pilihan berkualitas. Ada kunyit kuning, kunyit putih, temulawak, bawang dayak, kumis kucing, dan daun kelor dan lain-lain. Luar biasa ini semuanya. Ini ramuan ini untuk kasus lambung dan asam lambung. Kategori lambung lah ya. Untuk semua kategori lambung, ya. Dan asam lambung kronis atau GERD. Nah ini banyak sekali yang menggunakan ini. Tapi saya juga ada yang bentuk cairnya, ya, ekstraknya. Sekarang kebetulan habis. Ya. Saya belum buat lagi, ada bentuk cair. Nah itu saya buat sudah lebih praktis lagi. Kalau ini harus diseduh ya, dengan air panas kayak bikin kopi. Yang satunya cair tinggal diminum saja, lebih mudah dan praktis. Ini bisa digunakan untuk penyakit GERD, asam lambung. GERD itu penyakit pencernaan yang memicu asam lambung secara kontinu. Ya. Nah ini bisa sangat membantu sekali. Tapi saya juga bilang ada bentuk cairan. Ya. Ada dua jenis lah ya. Iya.
bentuk cairan di botol. Ya. Nah, ini untuk kategori lambung. Saya juga ada buat obat tetes mata. Ya. Obat tetes mata ini saya buat dengan komposisi Herbal organik dengan herbal rempah-rempah. organik, rempah-rempah, inaho, mengkudu, Ya. lidah buaya, daun miyana. Ini saya buat ini dengan metode penyulingan. Ya. Ini banyak membantu kasus Mata. mata buram, katarak. Dan katarak ini nggak perlu pakai operasi. Gunakan obat tetes mata ini bisa terbantu sekali. Ya. Yang penting. Nah, ini salah satu contoh. Dan saya juga buat salep. Ya. Ini saya buat salep. Saya tulis di sini salep ajaib. Ya memang mungkin agak berlebih, tapi ya Emang seperti itu ya. saya rasakan memang akurat sekali. Hmm. Kadas, kurat, eksim, gatal-gatal, Luka ya. luka yang Luka bakar, luka bakar, luka yang sudah menjadi bernanah. Relatif kering dalam waktu hitungan hari. 2-3 hari itu sudah lama. Jadi salep-salep ini akurat sekali. Dan saya juga buat obat untuk vitalitas laki-laki. Obat kuat. Nah, ini ekstrak dari herbal organik. Nanti ada feel-nya juga ini ya. Ya. Dan satu yang paling unik lagi, saya minum dulu. Ya kan? Yang unik, saya buat obat untuk kulit muka. Ini juga dari request Pasien-pasien. saya sedang rawat pasien. Mereka minta, Pak Tabib bikin untuk obat kulit muka dong Pak. Banyak tuh orang-orang yang perlu. Oh ya, nanti saya buat. 1 orang, 2 orang, semua ibu-ibu perempuan bilang. Sampai ada orang yang keberapa orang tanya dengan kondisi muka rusak. Iya. Jadi global muka aja ini kena flek. Kena flek. Yang berobat bukan dia, Iya. suaminya yang berobat. Iya. Suaminya yang berobat. Lalu dia ini flek. Pak, ada enggak? Ibu ini tanya, Pak, ada enggak obat untuk muka? Iya. Kulit saya ini flek semua Pak, rusak karena pakai kosmetik. Saya lihat, kenapa Ibu? Muka saya rusak karena kosmetik Pak, ini sudah lama Pak, saya udah pakai. Saya udah berobat ini, berobat itu, dan saya tertantangnya di situ. Oke Bu, nanti saya buat. Saya buatin untuk ibu itu. Saya buatin dan ada perubahan. Wow. Keren. Saya bikin obat, ada perubahan. Lalu dengan hasil ramuan yang saya buat ini untuk ibu yang kulit mukanya rusak, ini ada perubahan. Saya perkuat lagi. Ya. Saya sempurnakan lagi. Saya sempurnakan lagi sampai ibu ini mendapat hasil yang lebih bagus lagi. Ya mungkin saat ini ibu itu di Sulawesi. Ibu itu di Sulawesi.
Jadi kemungkinan untuk testimoninya ya saya belum bisa berikan mungkin sekarang saya masih bisa ceritakan kronologinya kronologinya. Oke. sampai kenapa saya buat obat untuk kulit muka yang rusak karena Efek dari ketidakcocokan kosmetik yang mengandung merkuri, kosmetik yang murah-murah meriah, yang cepat cantiknya. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun, mukanya jadi kayak pantat panci, gosong. bakar ya. Terlalu banyak efek menggunakan hajat kimia. Lalu jadi bingung. Hmm. Jadi kalau mereka keluar, mereka menggunakan bedak yang panjang supaya menutupi Gitu. flek-flek hitam. Nah, dari permintaan ini saya ciptakan obat untuk kulit muka. Sampai saya terinspirasi, saya buat obat untuk kulit muka ini dalam bentuk tren sekarang. Iya. Dalam bentuk tren sekarang yang dibilang skincare. Care. Iya. Jadi obat kulit muka bisa mengobati, mencerahkan, menghilangkan jerawat, membuat cerah kulit kusam, Iya. menghilangkan flek muka, Iya. flek hitam di muka, lalu bisa glowing. Yang tren sekarang kan glowing. Iya. Itu jadi saya pelajari semua. Akhirnya saya ciptakan. Saya ciptakan sabun untuk muka. Sabun muka. Saya ciptakan pelembab untuk muka. Tapi intinya ini obat. Tapi dalam bentuk skincare. Saya buat serum untuk pengelupasan flek. Nah, ini. Saya buat ini masker untuk memutihkan, untuk kulit mati, untuk menghilangkan kerut-kerut di muka. Luar biasa. Jadi 4 produk ini saja Ya. sudah melengkapi kebutuhan kulit muka yang bermasalah dan untuk mempercantik. Wow. Jadi sekarang Dua keuntungan yang dapat ya. ya, Nggak hanya sebatas untuk kecantikan saja, tapi untuk kesehatan kulit muka juga ya. iya, Skincare Ini- yang kita ciptakan, Pak Wongki sendiri yang ciptakan itu ya. ini saya buat obat untuk kulit muka. Tapi